May Day, atau sebuah istilah yang akrab menggambarkan peringatan Hari Buruh Internasional, diperingati setiap 1 Mei. Dalam sejarahnya, terutama pergerakan buruh di Indonesia, sudah muncul sejak zaman kolonialisme Belanda. Dipelopori dengan terbentuknya NIOG atau Asosiasi Guru Belanda. Namun, Perserikatan Buruh Pribumi makin marak pasca terbentuknya organisasi kebangsaan tertua Indonesia, yakni Budi Utomo. BU menjadi stimulus yang melahirkan asosiasi perburuan asli pribumi seperti VSTP, Pegawai Perkeretaapian Hindia, dan Perserikatan Bumi Putra Pabean. Dinamika perburuan terus berkembang hingga era Orde Baru. FBSI menjadi organisasi tunggal perserikatan buruh yang berjalan di bawah wewenang dan pengawasan negara. Konsep organisasi tunggal bagi buruh diterapkan agar pemerintah mudah dalam mengontrol gerak-gerik buruh. Setelah sekian waktu, FBSI berubah menjadi SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dan pada periode ini juga dikenal dengan adanya pemberlakuan upah minimum buruh dan jam sostek di Indonesia. Klimaks perseteruan buruh mencapai puncaknya pada tahun 1993 dengan memakan korban. Seorang buruh bernama Marsinah menjadi korban, sehingga memicu kemarahan dari kalangan buruh. SPSI mulai ditinggalkan oleh buruh karena ketidakmampuan serikat ini untuk menyampaikan tuntutan buruh ke pemerintah. Hingga pada akhirnya muncul banyak organisasi-organisasi buruh lainnya yang kelak menjadi alat perjuangan kaum buruh. Kembali pada pemahaman ilmiah, buruh memiliki relasi erat dengan negara dan pemodal dalam rangka menjalankan proses produksi yang menyangkut kepentingan massal. Namun, pertanyaan klasik yang secara substansi tetaplah sama dari waktu ke waktu adalah, apa yang diinginkan buruh? Secara umum, ada 3 aktor yang berperan dalam relasi hubungan buruh, negara, pemodal. Negara, sebagai penghubung antara buruh dan pemodal. Dengan adanya negara, menjadi media yang menghasilkan kebijakan untuk mengatur hubungan antara kedua aktor ini. Maka, timbul tuntutan yang disampaikan kepada negara dan menjadi pertimbangan untuk implementasi kebijakan. Tuntutan dari buruh kepada pemerintah akan mengarah kepada kaum pemodal. Segala tuntutan buruh akan kesejahteraan sebetulnya sudah terjawab dengan payung hukum yang telah dibuat oleh negara, seperti UU Jaminan Sosial yang mencakup perlindungan terhadap kecelakaan kerja, kematian, kesehatan, dan jaminan hari tua. Namun, realita akan aktualisasi jaminan sosial tidaklah terlaksana dengan optimal. Aktor negara dan pemodal bersepakat untuk maju bersama dengan prinsip neoliberalisme. Sehingga menghasilkan pola pikir pencari keuntungan dan praktik eksploitatif yang mengarah pada pengokohan nilai-nilai kapitalisme. Prinsip kapitalisme seolah menghapus secara perlahan esensi pekerja sebagai manusia menjadi aset dan alat kegiatan produksi. Sehingga, pemodal dengan prinsip kapitalnya cenderung tidak tahu batasan wajar antara bekerja dengan eksploitasi tenaga manusia. Belum lagi malpraktik lain seperti pemberian gaji yang tidak sebanding dengan jam kerja, berujung pada konflik kelas antara pekerja dan pemodal.
Solusi yang ditawarkan terbagi dalam dua skala berbeda, yakni mikro dan makro. Solusi mikro terkait relasi buruh dan pemodal yang memperkerjakan mereka. Lebih spesifik, mikro mencakup perbaikan kontrak kerja antara pemodal dan pekerja. Pekerja berhak mengetahui jenis pekerjaannya, upah, jangka kerja, dan kepastian jam kerja. Sehingga, pekerja mampu menghindari praktik eksploitasi pengusaha. Lalu, solusi makro yang mencakup halayak hidup pekerja secara umum. Oleh karenanya, tanggung jawab ini selayaknya menjadi tanggung jawab negara. Negara tidak membiarkan warganya untuk menanggung biaya hidup yang tinggi. Oleh karenanya, negara wajib menyediakan fasilitas seperti pemenuhan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang memadai. Transformasi gerakan buruh pasca Orde Baru semakin terlihat. Pemulihan hak-hak dasar berdemokrasi menjadikan kaum buruh sekarang memiliki banyak jalur perjuangan. Sebagaimana kita ketahui, proses artikulasi yang dilakukan oleh buruh selama ini adalah aksi demonstrasi serta aksi mogok kerja. Dan sekarang buruh mencoba untuk mengambil langkah politik sebagai langkah untuk menyampaikan tuntutan melalui jalur parlementer. Mengapa langkah politik dipilih oleh buruh? Dengan menempatkan wakil buruh di parlemen, jaminan akan tuntutan buruh akan terdengar oleh pembuat kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif. Buruh mampu melakukan negosiasi untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan, dan yang terakhir adalah setiap aspirasi buruh terdengar dan memberi solusi nyata bagi buruh. Dan langkah konkretnya adalah pada tanggal 1 Mei 2015, kaum buruh di Indonesia akan mendeklarasikan Partai Buruh sebagai alat perjuangan bagi buruh di jalur parlemen.